Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau membahas latihan soal untuk penilaian tengah semester. Untuk soal yang akan kita bahas kali ini adalah soal untuk kelas 2. Pada pembahasan kali ini kita akan bahas tema 5, subtema 1, dan subtema 2. Nah, untuk soal-soalnya nanti akan ada 20 soal di mana semua soalnya berbentuk pilihan ganda. Nah, sebelum kita lanjutkan videonya, buat kalian yang belum subscribe channel YouTube ini, silakan klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah ini dan jangan lupa juga untuk mengklik tombol like-nya. Dan apabila kalian ingin melihat pembahasan latihan soal penilaian tengah semester kelas 2 yang lain, kalian bisa cek link playlist yang linknya sudah ada di kolom deskripsi. Oke, kita langsung saja untuk membahas latihan soal PTS kelas 2 tema 5, subtema 1 dan 2 pada hari ini. Kita awali dari nomor 1. Untuk nomor 1 soalnya, contoh perilaku yang menunjukkan sila pertama, A. Bersyukur, B. Mengeluh, C. Lesuh, D. Semangat. Jawaban yang tepat untuk soal yang nomor 1 adalah ya, betul sekali. Jawabannya adalah A, yaitu bersyukur. Kita lanjut ke soal yang nomor 2. Untuk soal yang nomor 2, pertanyaannya, saling membantu pekerjaan merupakan contoh sila ke A. 1, B. 3, C. 5, D. 2. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 adalah ya, betul sekali. Jawabannya adalah jawaban D, yaitu sila kedua. Sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 3. Untuk soal yang nomor 3, perilaku yang menunjukkan perilaku sila ke-1 dalam keluarga A. Beribadah, B. Bermain, C. Malas, D. Membantu orang tua. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 adalah ya, jawabannya adalah pilihan A, yaitu beribadah. Kita lanjut ke soal yang nomor 4. Untuk soal yang nomor 4, pertanyaannya, contoh perilaku yang menggambarkan sila ke-3 di sekolah A. Mengikuti upacara, B. Bolos sekolah, C. Marah kepada teman, D. Semangat. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 adalah A. Mengikuti upacara. Kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 5. Berikut ini yang bukan termasuk judul puisi tentang alam adalah A. Rumput hijau, B. Bolos sekolah, C. Pak Tani dan padi, D. Pohon-pohon. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 5 adalah ya, betul sekali. Jawabannya adalah B, yaitu bolos sekolah. Sekarang kita ke soal nomor 6. Soal nomor 6 soalnya seperti ini. Raut wajah merupakan bagian dari A. Intonasi, B. Lafal, C. Ekspresi, D. Semangat. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 yaitu C. Ekspresi. Kita lanjut ke soal yang nomor 7. Untuk soal nomor 7, pertanyaannya seperti ini. Pada suatu hari, Benny dan Dian bertemu dan mereka membawa vas bunga. Secara tidak sengaja Dian menyinggol vas bunganya hingga terjatuh dan pecah. Hal sebaiknya harus dilakukan Dian adalah A. Meminta maaf, B. Mengganti, C. Membiarkan saja, D. Memperbaiki. Jawaban yang tepat untuk soal yang nomor 7 adalah A. Meminta maaf. Jadi kalau kita membuat kesalahan, yang pertama harus kita lakukan adalah meminta maaf. Setelah meminta maaf, kita bisa dengan mengganti atau memperbaiki
kesalahan itu, atau misalnya barangnya rusak, kita bisa ganti atau diperbaiki. Tapi yang pertama-tama harus dilakukan adalah meminta maaf. Sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 8. Contoh kalimat meminta tolong adalah titik-titik. A. Dewi, tolong belikan saya minum. B. Dewi, kamu sekarang cantik. C. Dewi, boleh aku pinjam sepeda? D. Dewi, ayo kita main keluar. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 8 adalah A. Dewi, tolong belikan saya minum. Nah, di antara pilihan A sampai D itu ada satu pilihan yang memuat kata tolong. Jadi tentu saja itu yang jawaban benar. Kita lanjut ke soal yang berikutnya ya. Nah, di soal nomor 9 ini ada puisi. Kita baca dulu puisinya, baru nanti kita baca bareng-bareng soalnya. Puisinya seperti ini. Ini karya Zalia, karya Putra. Aku sangat suka membersihkan halaman. Biasanya aku membersihkan halaman saat di siang hari atau di sore hari. Tetapi terkadang ibu yang membantuku menyapu halaman agar aku tidak terlalu capek. Aku tidak pernah merasa capek karena aku ingin lingkungan rumahku bersih dan sehat. Puisi di atas menceritakan tentang titik-titik. A. Pertemanan. B. Persahabatan. C. Keluarga. D. Lingkungan. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 9 yaitu iya, betul sekali, jawabannya adalah D. Lingkungan. Kita lanjut ke soal yang nomor 10. Ini soalnya seperti ini, satuan baku dari 1 meter sama dengan titik-titik sentimeter. Nah, ini kita diminta untuk mengubah atau mengkonversi satuan dari meter ke sentimeter. Dan jawaban yang tepat adalah ya, jawabannya yang A, yaitu 100 cm. Jadi setiap 1 cm itu kalau dikonversi atau diubah ke dalam bentuk cm itu adalah 100. 1 meter sama dengan 100 cm. Kita lanjut ke soal nomor 11. Cermati gambar di bawah ini. Nah, ini ada gambar satuan meter, ada km, ada hm, ada dam, ada m, ada dm, dan ada mm. Nah, di atasnya mm, di bawahnya dm ini kosong ya. Kita baca dulu pertanyaannya. Pada gambar di atas, satuan apa yang tidak ada? Nah, ini jawabannya yang A, mm, B, km, C, cm, D, dm. Nah, kira-kira satuan apa yang tidak ada? Ya, betul sekali, jawabannya adalah C, cm. Jadi seharusnya bagian kosong ini diisi dengan satuan cm atau sentimeter. Kita lanjut ke soal nomor 12. Untuk soal nomor 12, soalnya seperti ini. Urutan satuan meter ke bawah setelah meter adalah titik-titik. A. Sentimeter, B. Desimeter, C. Kilometer, D. Milimeter. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 12 adalah B. Desimeter. Kita lanjut ke soal nomor 13. Cermati cerita berikut. Benny mempunyai tali sepanjang 1 meter. Benny ingin membagi tali ke Talita. Berapa panjang Benny dan Talita membagi tali? Satuan sentimeter. A 50 cm, B 5 cm, C 50 meter, D 5 meter. Jadi ini ceritanya Benny itu punya 1 potong tali, di mana 1 tali itu panjangnya 1 meter, kemudian dia ingin membaginya menjadi 2 bagian. 2 bagian itu dibagi untuk dirinya sendiri, dan bagian lainnya diberikan kepada Talita.
Nah, berapa panjangnya sekarang antara Benny dan Talita? Jawaban yang tepat adalah, ini caranya tinggal 1 meter dibagi 2 ya. 1 meter dibagi 2, meternya kita ubah dulu ke dalam bentuk sentimeter. 1 meter itu sama dengan 1 meter itu sama dengan 100 cm. Nah, kalau sudah seperti ini, kemudian 100 cm ini bagi 2. Dan jawabannya adalah A, 50 cm. Kita lanjut ke soal nomor 14. Cermati gambar di bawah ini. Ini ada gambar satuan berat. Pada gambar di atas, satuan berat yang hilang adalah titik-titik. A miligram, B kilogram, C gram meter, D gram. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 14 adalah, ya, betul sekali, jawabannya adalah D, yaitu gram. Kita lanjut ke soal nomor 15. Cermati gambar di bawah ini. Gerak di atas termasuk gerak titik-titik. A, tolakan, B, keseimbangan, C, putaran, D, ayunan. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 15 yaitu B, keseimbangan. Kita lanjut ke soal nomor 16. Cermati gambar di bawah ini. Nah, ini ada anak. Awalnya jongkok, kemudian dia mengangkat bagian tubuh bawahnya ke atas dan bertumpu pada tangan. Gerak di atas termasuk gerakan bertumpu pada titik-titik. A, kaki, B, tangan, C, bahu, D, jari. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 16 adalah, ya, jawabannya adalah B, yaitu tangan. Sekarang kita lanjut ke nomor 17. Yang termasuk dalam karya seni 3 dimensi adalah titik-titik. A, patung, B, lukisan, C, animasi, D, gambar. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 17 yaitu A, patung. Nah, itu merupakan karya seni 3 dimensi. Karya seni 3 dimensi itu adalah karya seni yang punya panjang, punya lebar, dan punya tinggi. Jadi contohnya patung. Sementara kalau lukisan itu termasuk karya seni 2 dimensi karena hanya punya panjang dan lebar. Kita lanjut ke soal nomor 18. Mimik wajah disebut titik-titik. A, irama, B, intonasi, C, gaya, D, ekspresi. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 18 yaitu, ya, jawabannya adalah D, ekspresi. Sekarang kita ke ke nomor 19. Yang bukan termasuk karya 3 dimensi adalah titik-titik. A, patung, B, gerabah, C, vas bunga, D, lukisan. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 19 adalah D, lukisan. Karena lukisan itu termasuk dalam karya 2 dimensi. Sekarang kita lanjut ke soal yang terakhir. Panjang dan pendek bunyi disebut titik-titik. A, pola irama, B, pola gerak, C, intonasi, D, pola birama. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 20 yaitu A, pola irama. Nah, demikian tadi untuk pembahasan kita kali ini tentang soal-soal latihan penilaian tengah semester 2, kelas 2, tema 5, subtema 1, dan subtema 2.
Dan sebelum kita akhiri videonya, buat kalian yang belum mensubscribe channel YouTube ini, silakan klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah ini. Dan jangan lupa juga untuk mengklik tombol like-nya. Serta apabila kalian ingin melihat kunci jawaban dan pembahasan soal PTS kelas 2 yang lain, kalian bisa cek link playlist yang linknya sudah ada di kolom deskripsi. Demikian yang dapat saya sampaikan, banyak salah kata saya mohon maaf. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.